Dalam kepegawaian diperlukan pintu masuk tenaga kerja ke dalam organisasi publik. Organisasi publik secara berkala merekrut pegawai untuk menambah, mempertahankan atau menyesuaikan kembali keseluruhan tenaga kerja menurut kebutuhan SDM. Pada prinsipnya, yang disebut dengan rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk menjadi pegawai pada dan oleh organisasi tertentu. Materinya meliputi definisi rekrutmen, proses dan kendala, saluran, kemudian yang paling akhir adalah evaluasi. Banyak definisi menurut para ahli, tapi di sini saya memakai buku dari Ambar dan Rosidah yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, Pendekatan Teoritik dan Praktik untuk Organisasi Publik. Dan di dalamnya terdapat pendapat yang dikemukakan oleh Bernardin dan Rasul. Kebijakan dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Praktek-praktek rekrutmen, terutama di organisasi publik, tidak lepas dari pengaruh faktor eksternal, yaitu nilai-nilai yang berlaku dalam kondisi saat kini. Adapun beberapa faktor tersebut adalah economic condition, political factor, peraturan affirmative action, dan keputusan pengadilan. Faktanya, dalam memprediksi kebutuhan pegawai secara akurat tidak sederhana. Manajer personalia pusat cenderung overestimate karena berpandangan lebih baik kelebihan daripada kurang, sehingga untuk mengurangi biaya dilakukan dengan mengurangi jumlah pelamar. Didasari semua itu, maka Departemen Personalia Pusat akan mengumumkan jabatan meliputi job title, job classification, dan tingkat gaji, lokasi tugas, geografi dan unit, deskripsi tugas, kualifikasi minimum, mulai pendaftaran, prosedur pelamaran, dan terakhir penutupan pendaftaran. Jadi para pelamar harusnya memahami tentang aturan-aturan yang berlaku di setiap perusahaan. Jadi setiap perusahaan memberikan kualifikasi yang berbeda-beda. Adapun sejumlah cara atau teknik yang dapat kita gunakan untuk mencari calon-calon pegawai adalah biasanya yang pertama adalah mencari dari dalam. Contoh, meminta bantuan karyawan lama, mencari dari arsip data pelamar yang terdahulu, mengumumkan secara terbuka di dalam perusahaan. Terus kemudian yang kedua adalah mencari dari luar, seperti memasang iklan lowongan. Terus jangan lupa ya, tetapkan dulu target audiensnya siapa, terus rancangan isi iklan itu bagaimana, kemudian ukuran iklan, pilihan medianya apa, iklannya terbuka atau samar, memanfaatkan jasa dinas tenaga kerja setempat atau enggak, terus memanfaatkan jasa penyalur tenaga kerja juga bisa, menggunakan jasa konsultan, atau juga ada yang sebagian rekrutmen langsung di kampus. Rekrutmen melalui organisasi profesi juga ada yang namanya Perhimpunan Manajemen SDM Indonesia ya, terus kemudian Indonesia Marketing Association,
terus Ikatan Akuntansi Indonesia kalau bidang akuntansi, terus Ikatan Finansial Eksekutif Indonesia, Ikatan Sekretaris Indonesia, dan lain-lain. Beberapa kendala-kendala penarikan ya, kalian bisa baca. Kalau ada yang belum paham bisa kalian tanyakan japri secara pribadi langsung kepada saya. Oke, untuk kali ini mungkin kalian akan lebih nyaman karena tidak ada pemberian tugas. Hari ini libur tugas. Untuk materi ini cukup kalian absen pada kolom komen, yaitu nomor, nama, NPM, kelas, sesuai dengan batas waktunya ya. Oke. Ya, yang saya bahas tadi mengenai mencari calon pegawai dari luar maupun dalam itu termasuk dalam saluran-saluran penarikan atau rekrutmen ya. Itu merupakan penjelasannya. Uji program rekrutmen yang paling penting adalah penempatan yang berhasil. Jadi calon pegawai itu punya kualifikasi yang sesuai dengan harapan perusahaan. Semuanya, mulai dari keahliannya, lulusan apa, terus kemudian disesuaikan dengan job desk-nya, penguasaannya, skill-nya, terus mungkin ada sertifikat pendukungnya, dan diikuti tidak lain dengan etika baik di antara sesama atasan maupun bawahan itu seperti apa. Jadi diharapkan paket lengkap inner sama tampilannya juga dapat menempatkan secara baik.
stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.